Nah, baik ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, tadi kita sudah bahas tentang pentingnya gizi bagi ibu hamil yang dibahas oleh kelompok sehat. Tadi kan kita sudah dibagi kelompok ya, ada kelompok sehat, kelompok tinggi, dan kelompok cerdas. Nah, sekarang itu adalah tentang pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Nah, nanti saya akan menanyakan kepada kelompok tinggi ya, atau perwakilannya. Silahkan kelompok tinggi, tadi sudah didiskusikan apa saja hasilnya. Ya Pak, untuk kelompok tinggi tadi dapat diskusinya. Yang pertama, kemana ibu hamil harus diperiksa? Ke puskesmas, bidan desa, sama polides. Terus yang kedua, berapa kali ibu hamil harus periksa? 4 kali, minimal 4 kali Pak. Ya. Terus yang ketiga, apa hasil dari pemeriksaan ibu hamil? Yang pertama, perkembangan janin dalam perut. Yang kedua, tensi darah. Yang ketiga, timbangan ibu hamil. Ya, pada dasarnya diskusi dari kelompok tinggi itu benar semua ya. Hari ini saya ucapkan terima kasih pada kelompok tinggi. Namun untuk lebih lengkapnya saya ada film, kita menonton film dulu ya. Siap Pak. Jadi film ini nanti untuk disimak, nanti saya akan menanyakan kembali isi dari film ini. Kurang ke atas Pak layarnya. Iya. Baik. Suaranya kemana Pak? Cukup. Betul gampang.
Bulet. Anonin lagi dong. Satu setiap harinya selama hamil. Suntik tetanus, Pak. Macam-macam urusan ibu hamil. Selain periksa ke bidan, makan yang benar, telan tablet, terus apalagi Bu Bidan? Masih banyak Pak. Tapi Bapak mau usah bingung, tanya aja sama saya. Yang penting diutamakan itu anak dan istri, Pak. Tuh kan, banyak yang bantu. Mari, Pak, ke dalam biar istri Bapak. Baik Bu. Sampai ketemu besok ya Pak. Ya, Waalaikumsalam. Makasih ya. Tadi pagi dari ke bidan. Iya, pasti jadi dong ya. Oh iya, ayah tahu bidan tadi bilang apa? Katanya ibu rajin ke puskesmasnya ya. Paling ngobrolin di sana sini kan. Iya sih. Tadi ibu itu ngobrolin waktu kita pacaran dulu ya. Pacaran. Kok jadi ke situ-situ sih ngobrolnya? Iya, ngobrolin penting kok ya. Gimana Bu? Iya, ingat dulu ayah nungguin ibu umur 21 tahun, tapi ayah nikahin ibunya baru tahun lalu. Iya sih, tapi untungnya kita punya rezeki. Jadi ayah itu nggak perlu nungguin ibu umur 35 tahun ya. Memangnya kenapa Bu? Ya kita tadi cerita, pada lalu bidan terlambat ya. Maksudnya Bu? Resiko kelahiran. Resiko kelahiran. Ya, jadi maksudnya melahirkan terlalu muda di bawah umur 20 tahun, melahirkan terlalu tua di atas umur 35 tahun, mempunyai anak terlalu sering, atau terlalu dekat antara jarak anak yang lahir. Kalau terlalu dini atau terlambat itu bisa membahayakan jiwa ibu dan juga bayinya. Ibu tenang aja. Ayah akan minta anak banyak. Dua sudah cukup. Sedang dagang Indo. Aisyah, kayak kemana aja sih? Tidak terlambat gimana ya? Ibu juga ada hubungan melahirkan. Yang pertama, telat memasang yang ketiga itu telat menolong bidan atau penuh. Jangan usah khawatir. Ayah seorang suami yang siap mantap dan gagal. Ayah terus setuju. Atur aja sama bidan. Oh iya, udah ditanya bayinya kapan lahir? Ya udah dong ya. Nah, jadi itu ibu filmnya sudah disimak ya, dan dengan seksama. Nah, saya akan menanyakan ibu beberapa hal. Yang pertama, kemana ibu-ibu yang tadi jatuh ya, itu dibawa kan, kemana tuh ibu-ibu itu kan lagi hamil tuh, ke bawah, kemana dibawanya? Ke puskesmas. Puskesmas. Terus apakah ketika ibu-ibu hamil juga pergi ke puskesmas, ini kan ada bapak-bapaknya ya, nah apakah istrinya atau ada ibu-ibunya ketika hamil juga dibawa ke puskesmas? Ya. Dibawa ya. Ya. Terus berapa kali nih ibu hamil harus menemui bidan selama kehamilan? 4 kali. Empat kali itu minimal. Minimalnya. Nah, layanan apa saja sih yang diterima oleh ibu hamil di puskesmas? Kondisi janin, Terus Kesehatan ibu pemeriksa hamil. kesehatan ibu hamil, tensi darah. tensi darah, tembus obat. habis obat tadi tuh yang tablet itu Tablet, ya, obat. ya. Nah, untuk memperjelas, nah, jadi di sini ada flip chart, ibu. Flip chart. Pak. Ini namanya flip chart ya, udah paham sih. Yo, pasti. Nah, di sini ada kapan memeriksa kehamilan. Nah, periksa kehamilan itu minimal 4 kali. Itu minimal, iya, gitu Pak. kan. Lebih Sama sering hamil ya, Pak. ya selama hamil. Lebih sering lebih baik. Gitu.
Berarti Nah. kalau 5-6 kali nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, sampai 10 kali juga nggak apa-apa. Yang penting dari umur 0 bulan sampai 9 bulan. Gitu. Nah, untuk trimester pertama ini kan trimester pertama nih, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada kehamilan bulan pertama, kedua, ketiga. Nah, di 3 semester pertama itu ibu boleh melakukan 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan itu 1 kali pemeriksaan. Itu terserah mau di bulan pertama, bulan ketiga, bulan kedua atau ketiga, pilih salah satunya. Nah, terus 3 semester kedua, semester 2 pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan. Nah, ibu juga dibebaskan di kehamilan bulan keempat, kelima atau keenam. Nah, yang terakhir adalah kehamilan 2 kali di 3 semester terakhir. Itu ada 2 kalinya, ada di bulan 7 sama bulan 8 silakan. Ada di bulan 7 sama bulan 9 mangga. Ada di bulan 8 sama bulan 9 ya silahkan, itu terserah ibu. Nah, itu minimal 4 kali. Lebih nah, akan lebih baik bapak-bapak atau ibu-ibu yang bapak-bapak yang punya istrinya hamil, yang sedang hamil, atau ibu-ibu yang hadir ada yang hamil, itu lebih baik ibu-ibu itu memeriksakan kehamilannya tiap bulan, jadi 1 bulan sekali. Itu akan lebih baik. Akan lebih baik ya, karena apa? Karena penting nih untuk diketahui oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai nanti suami dan calon bapak, itu kan, bahwa ibu hamil itu perlu memeriksa kehamilan setiap bulan, apalagi jika ibu hamil itu memiliki resiko kehamilan 4 terlalu atau 4T. Yang pertama, terlalu muda, usia ibu hamil kurang dari 20 tahun. Yang kedua, terlalu tua, usia ibu hamil lebih dari 35 tahun. Nah, terus yang ketiga, terlalu dekat jarak kehamilan, jarak anak kehamilan satu dengan berikutnya kurang dari 2 tahun. Nah, terus yang keempat, terlalu banyak anak, ibu pernah hamil atau melahirkan 4 kali atau lebih. Itu kan, ada nggak yang kalau zaman dulu mah sampai 12-13 juga ada ya, Bu? Iya, Banyak. 20. Bisa jadi kesebelasan. Iya. Nah, jadi itu gimana untuk tentang pemeriksaan, ibu dan bapak sudah paham? Paham, Ibu ya. Nah, selanjutnya ini ada flip chart juga tentang layanan kesehatan ibu hamil. Apa aja sih yang didapat? Ada yang mau membacakan? Cung. Ya, silakan. Layanan kesehatan ibu hamil. 10 layanan pemeriksaan kehamilan. 1. Pengukuran tinggi dan berat badan. 2. Tekanan darah atau tensi. 3. Lingkar lengan atas. 4. Tinggi rahim. 5. Penentuan letak janin. 6. Imunisasi tetanus toksoid. 7. Pemberian tablet tambah darah atau TTD. 8. Tes laboratorium. 9. Penjelasan bidan. 10. Pengobatan bila diperlukan. Rencanakan persalinan di fasilitas kesehatan. Lalu tanyakan tanggal perkiraan persalinan. Siapkan donor darah dan ikuti kelas ibu hamil. Nah, jadi itu ya, terima kasih ibu yang sudah menyebutkan tadi Bapak. 10 layanan. Oh iya, Bapak. Apa? Biasanya ibu-ibu yang hadir nih, bapak-bapaknya juga rajin soalnya. Tahu Pak. Ya, biar tahu ya, Pak. Iya. Biar lebih siaga. Jadi Saya kan mau jadi suami siaga. Wah, Siap. Pak. Jadi cerita Iya. Pak. Jadi layanan kesehatan ibu hamil itu yang pertama itu ada 10. Yang pertama adalah pengukuran tinggi badan dan berat badan. Ini yang nanti didapat ketika ibu hamil atau istrinya yang diperiksa di puskesmas. Itu yang pertama, pengukuran tinggi dan berat badan. Kedua, tekanan darah atau tensi. Yang ketiga, lingkar lengan atas. Yang keempat, tinggi rahim, penentuan letak janin, imunisasi tetanus toksoid. Terus pemberian tablet tambah darah, tes laboratorium, penjelasan bidan, dan pengobatan bila diperlukan. Nah, ibu-ibu juga jangan lupa nih untuk yang pertama, rencanakan rencanakan persalinan di fasilitas kesehatan. Iya. Karena kan biasanya kalau di sini tuh ada yang masih ke dukun nggak tuh?
Masih. Masih ada ya? Ya jangan. Ya, Ya, iya, iya. karena kalau ke dukun itu tidak ada yang 10 ini. Makanya harus dihindari tuh Bapak Ibu. Terus yang kedua, tanyakan tanggal perkiraan persalinannya. Terus yang keempat, siapkan donor darah. Siapa tahu nanti butuh darah, tapi ya jangan sampai kan gitu. Ya, Tapi ya. itu untuk persiapan saja. Nah, yang terakhir itu ikuti kelas ibu hamil, karena di puskesmas juga di tiap bidan itu ada yang namanya kelas Ibu ibu hamil. hamil. Nah, selain itu juga kenapa harus ikut kelas ibu hamil itu untuk mendapatkan informasi yang lebih dari bidannya, karena bisa sambil ngobrol santai kan gitu. Ya. Nah, sampai sini sudah paham Bu, Pak? Paham, Pak. Oke. Nah, untuk mengenai kehamilan ini kalau Bapak dan Ibu punya waktu senggang di rumah, silahkan nanti dibaca di buku pintarnya. Dibawakan buku pintarnya ya. Dibawa. Ya. Nah, itu jangan sampai tuh, bulan depan juga harus terus dibawa. Nah, nanti lihat di buku pintar itu tentang kesehatan dan gizi halaman 5 sampai 14. Iya. Oke ya. 5 Bu? sampai 14, Pak. Ya. Paham? Paham. Ya. Oke. Kalau sudah paham, materi selanjutnya yaitu tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan.